Jadi PDI Perjuangan ini ke depan nanti itu seperti terbelah dua ya. Partainya oposisi, tapi kemudian di parlemennya nggak oposisi. Nggak oposisi, ya itulah problem yang kita dari dulu Hmm. kan begitu. Satu sisi, Hasto ini kan menyerang terus. Iya, betul. Ganjar Mahfudnya udah slow, udah tenang, slow, ya dia udah nyerang mau terus. kemenangan, dia nyerang Ini terus. agenda sendiri nih. Makanya saya bilang Hasto itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, menyerang terus. Ya akhirnya kan dia yang berpesta itu kan. Dia yang berpesta, dia yang harus cuci piring dong. Dan terakhir menurut saya ada blunder paling besar dari PDI Perjuangan, Bang, yaitu dengan mengatakan bahwa ya Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan PDI Perjuangan lagi. Makanya politik itu antara cerdas dan bodoh aja. Kan? Prabowo ini auranya lagi pemenang, Bang. Iya. Jadi yang menang bukan cuma dia, yang dia doakan, dia jampi-jampi juga menang juga. Menang, makanya semua partai politik udah mulai merapat juga, Bang. Kalau Caimin? Jadi menurut saya ya Caimin, Surya Paloh, ini orang yang paling cepat lompat pagar ini. Iya. Ya kan? Dengan alasan apapun lah kan, bikin statement dan segala macam. Nah, yang masih malu-malu kan PKS. Iya. Gitu. Jadi antara PKS dengan PDIP ini agak repot. Ya. PKS mau oposisi tapi nggak nyambung nih dengan PDIP. Iya kan? Iya. Kalau mereka berdua oposisi kan sebenarnya kerjasamanya sulit nanti. Sulit. Ya, jalan sendiri-sendiri. Iya. Mikir juga mungkin PKS ya. Gua oposisi bareng PDI. Koordinasinya kapan nih? Repot nih. Repot, ya kan? Pertanyaan saya, pernah nggak PKS diterima oleh Bu Mega? Nggak pernah. Kalau saya sih nggak takut nggak itu. pernah kayaknya, Bang. PKS ini kan paling anti dukun-dukun nih PKS. Nah, di PDIP kan banyak juga ada dukun-dukun kan. Dukun itu tidak negatif loh. Iya. Kan ini semuanya pendekatan rohani, spiritual pendekatan kan. kultural lah minimal satu ya, dengan Bang, ya? pendekatan agama, satu dengan pendekatan tradisional yang kita orang sebut pendekatan budaya lah. Orang sebut dukun lah macam-macam. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi itu agak sulit itu. Sulit, menurut saya sih bukan agak sulit banget. Sulit. Kalau dengan PKB, PDIP itu malah lebih mudah. Gini, Bang, dalam spektrum politik Indonesia kalau disederhanakan, ujung kanan itu adalah Islam, kiri itu adalah nasionalis. Maka PKS dan PDI ini adalah ujungnya ujung. Satu kiri jauh, satu kanan jauh, Bang. Satu kiri jauh, satu kanan jauh gitu. Jadi ujung ke ujungan tuh memang paling susah ketemu karena jarak psikologisnya tuh jauh banget. Utara selatan ya. Iya. Barat timur. Iya. Jauh sekali itu. Jadi memang buat PKS pun kalau dia mau oposisi, ketika teman oposisinya PDI Perjuangan, dia juga nggak terlalu nyaman-nyaman banget. Mungkin dia akan lebih merasa feel at home kalau gabung dalam pemerintahan. Ya. Setidaknya dengan Pak Prabowo kan kawan lama, Bang. Satu itu. Buat PDIP menurut saya secara politik ya, kalau dia tidak gabung dalam pemerintahan, dia semakin menurun. Dalam pemilu yang akan datang lebih parah lagi. Karena begini. Oh enggak dong, Bang. Kenapa Abang dulu? Ya kalau dia oposisi kan. Kalau dia masuk dalam pemerintahan, ada kemungkinan dia bisa tetap mempertahankan sebagai partai pemenang. Tapi kalau dia tidak bergabung, ini bahaya sekali. Karena kan Prabowo incumbent. Terus? Di Indonesia ini kan incumbent, kecuali Ibu Mega yang kalah, ya kan? Incumbent kan Pak Jokowi, SBY itu kan terpilih semua. Iya. Iya kan? Dalam pemilu 2 kali semua kan. Iya. Nah, Prabowo ini kan kecenderungannya kalau dia maju lagi 2029 dia kan terpilih lagi. Akan kuat lagi dia. Akan kuat lagi. Oh, nah, PDIP ini makin lemah kalau dia tidak gabung. Oke. Ya kan? Mungkin nggak tahu pendapat. Walaupun kalau menurut saya begini, sebetulnya tergantung kinerja Prabowo. Memang nasib oposisi itu, Bang, dari pengalaman kita dan secara teoritik itu tergantung kinerja petahana. Kalau petahananya bagus,
dia cenderungnya menurun. Mm-mm. Karena kolam suaranya mengecil. Mm-mm. Tapi kalau petahananya buruk, dia justru bisa membesar. Iya, iya. Karena kolam yang tidak puas itu akan lari ke dia. Mm-mm. Gitu. Tetapi kalau PDI Perjuangan ini dia menjadi oposisi sendiri, kalau hemat saya suaranya bisa bertahan sih sebetulnya. Karena apa? Karena nanti dia akan jadi satu-satunya outlet bagi mereka yang tidak puas kepada petahana atau kepada pemerintah, Bang. Gitu. Jadi sebetulnya sih buat PDI Perjuangan menjadi bagian dari oposisi itu opportunity-nya untuk bisa mendapatkan suara juga sebetulnya besar. Dan mungkin itu yang menjadi dasar bagi PDI Perjuangan untuk kelihatannya ya dari trennya sekarang ini ya arahnya menuju ke oposisi. Gitu. Jadi dia cukup punya keyakinan lah bahwa dia tetap akan bisa bertahan dengan oposisi itu. Iya. Tapi ya kita mengharapkan dia bergabung lah ya, karena kita kan bukan parlementer nih, kita kan presidensial kan, jadi. Tapi siapa dong berarti Bang oposisinya Bang? Nggak usah lah, oposisi nggak usah ada oposisi. Tapi kali ini saya beda pendapat dengan Abang. Nah, kalau saya bilang oposisinya itu di parlemen saja. Oke. Makanya harus didudukkan posisi, parlemen itu harus bisa mengkritisi. Jadi walaupun koalisinya Indonesia Maju, kan nggak mungkin mereka juga bisa ditinggalin rakyat loh. Kalau keputusan-keputusan antara pemerintah dengan DPR merugikan, rakyat kan akan menilai, nih koalisi ini nggak benar nih. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa ya seperti sebagaimana yang terjadi selama ini, justru kan yang pikiran korektif dan oposan terhadap keputusan-keputusan pemerintah itu kan bukan koalisi di luar pemerintah, justru ada dalam koalisi pemerintah sendiri, gitu, mengkritisi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan, gitu kan. Makanya membuat undang-undang itu panjang sekali prosesnya. Ya, kalau enggak kan tinggal ketok, gua mayoritas, apa susahnya kan gitu? Kan gini, koalisi pemerintah Pak Jokowi bisa 70%, 80% malah sekarang. 80%, ya kan? Kalau 80%, apa urusannya sama berdebat? Nah, terbukti perdebatan itu panjang di antara sesama partai koalisi. Kalau kita anggap oposisi kan di situ, gitu loh. Dialektikanya terjadi juga di situ ya. Terjadi, sering. Daftar inventaris masing-masing partai punya daftar inventaris masalahnya masing-masing gitu ya. Misalnya Mr. Q gini, undang-undang tembakau, kan nggak ada keputusannya sampai sekarang. Mana ada? Kenapa? Ya kita nggak tahu, ada intervensi dari luar barangkali ya. Satu lagi undang-undang minuman keras, minuman beralkohol namanya. Kan nggak jadi juga sampai sekarang. Saya di situ masuk pansusnya, anggota pansus. Udah berapa tahun berarti draft undang-undang dari itu? 2015, ya kan? Sudah ada ke Mesir, kemana, studi banding, lihat negara-negara Islam soal alkohol ini kan. Jadi kita kalah dengan pemerintah Papua. Kenapa? Nah, Papua itu tanpa ada undang-undang dia putuskan aja. Karena kan di Papua itu sering terjadi keributan, konflik-konflik. Itu kan karena sama-sama mabuk. Karena minuman keras. Minuman keras, alkohol. Terus aturannya apa di situ? Ya dilarang jual. Dilarang? Oh justru di Papua dilarang? Ya kecuali kalau di hotel. Ya kan di hotel. Tapi di pasaran nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi kan pemerintah Papua lebih konkret dari. Oke, cuman gini Bang, kalau saya berpendapat tetap harus ada partai politik yang secara jelas berada di luar pemerintahan. Karena apa? Karena melihatnya dari kacamata masyarakat. Masyarakat itu kalau pengalaman kita, sebagus apapun kinerja pemerintah, sebagus apapun seorang presiden, tetap ada sekian persen yang tidak suka atau tidak puas. Nah, mereka ini memerlukan representasi di parlemen. Representasi yang mudah dan sederhana. Walaupun terminologi oposisi tidak dikenal dalam konstitusi kita, dalam sistem hukum ketatanegaraan kita, tetapi kan ada istilah-istilah masyarakat, istilah populer lah, bahwa partai yang tidak berada di dalam kabinet itu adalah partai oposisi. Dan memang biasanya kan sikapnya mereka-mereka itu akan kritis kepada pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah. Jadi menurut saya mereka-mereka ini perlu partai politik yang secara jelas tidak berada di kabinet,
dan kemudian berlaku kritis, dan dengan cara seperti itu maka kemudian masyarakat yang tidak puas ini akan punya penyaluran, Bang, konstitusional gitu. Jadi perasaan tidak puas itu sudah diwakili, sudah tersalurkan lewat partai politik yang di luar pemerintahan. Nah, kalau outlet seperti itu tidak ada, bisa-bisa liar nanti. Ya, dia menjadi istilahnya parlemen jalanan lah, dia akan menjadi anarki, dan ya mekanisme-mekanisme yang dalam tanda kutip itu keluar dari koridor lah, Bang. Menurut saya kan demokrasi itu di satu sisi adalah kontrol ya terhadap proses politik kepada elit politik, kepada kekuasaan, tetapi kan perlu mekanismenya juga, Bang. Tanpa mekanisme nanti dia nggak terkelola, dan kalau nggak terkelola itu kan nanti efeknya anarki dan instabilitas. Ya itu kan artinya harapan kita seperti itu. Ya. Tetapi kan kenyataannya belum tentu bisa seperti itu. Nah, boleh saya lanjutkan, Bang? Kalau saya lihat pernyataan-pernyataan Bu Mega, PDI Perjuangan, ini arahnya berada di luar pemerintahan. Termasuk Mas Ganjar, untuk kali ini saya sepakat dengan Mas Ganjar. Dari nada-nadanya, PDI Perjuangan ini akan berada di luar pemerintahan. Ya oke, maksud saya begini. Kalau dalam sikap posisi dia berada di luar pemerintahan itu nggak apa-apa. Tetapi di dalam pengambilan keputusan di dalam parlemen, di situ misalnya pemerintah terlibat, PDIP kadang-kadang ikut tidak menjadi oposan. Misalnya saya ambil contoh begini, tadi undang-undang Minol kan. Ini bicara presidennya siapa, Bang? Presiden SBY atau Presiden Jokowi? Jokowi. Oke. Ya, Jokowi presidennya. 2014 sampai 2019 pengalaman saya seperti itu ya. Undang-undang Minol, terus? Undang-undang Minol misalnya. Kan yang menolak PKS sama P3. Berapa persen sih mereka di parlemen? PAN masih ya abu-abu lah. Ya, tidak tegas menolak juga. Dia ikut arah aja. Nah, yang lain kan Golkar, Nasdem, kemudian PDIP, Gerindra, semua kan nggak ada masalah, tidak mempermasalahkan, ya kan? Nah, jadi dan itu kan jelas undang-undang minuman beralkohol itu tidak berlaku secara nasional. Misalnya seperti daerah-daerah wisata seperti Bali, itu diatur, jangan dilarang. Itu kan daerah pariwisata, Danau Toba misalnya. Daerah mana lagi? Labuan Bajo misalnya, itu diberi kebebasan. Karena di sana ada banyak turis asing. Ya. Nah, secara kultural juga secara kultural dan religi barangkali juga lebih open ya, kepada Minol. Sulawesi Utara misalnya Manado misalnya. Nah, jadi itu kan sebenarnya sudah ada pembicaraan ke arah itu. Tapi tetap kan PKS, P3 menolak misalnya. Ya. Terus kaitannya dengan soal oposisi tidak oposisi. Nah, artinya kan begini. Kalau kita perhatikan, berada di dalam pemerintahan pun, koalisi besar ini tidak berani mengambil keputusan melawan dua partai yang menolak. Yang sebutnya minoritas. Minoritas, iya. Nah, nanti PDIP misalnya, dia sekarang tidak ada dalam pemerintahan. Tetapi di DPR kan dia bisa mengikuti arah pemerintah. Tidak selalu dia menolak. Nah, dulu kan pernah, saya lupa tuh undang-undang apa yang Gerindra, PAN, sama Demokrat itu kan menolak tuh 3 partai. Keputusan apa itu? Saya agak lupa ya. Ada pokoknya 3 partai ini menolak, nanti bisa dicari itu. Nah, kalau itu firm itu yang seperti itu. Nah, kita kan mengharapkan kalau tidak ada di dalam pemerintahan, itu memang harus tegas itu menolak keputusan-keputusan pemerintah yang memang sangat merugikan. Gitu. Ini yang kadang-kadang kan jadi terjadi inkonsistensi gitu loh. Harapan kita kan seperti Mr. Q bilang tadi, ya, bahwa ini kan menjadi saluran. Nah, tapi kadang-kadang kan bisa mampet juga ini saluran kan, gitu. Nah, kita lihatlah nanti ya dengan kasus pemilu seperti ini, kekecewaan PDIP yang luar biasa, ya, termasuk capresnya. Ya kita lihat apakah mereka itu bisa memelihara ini nggak? Nah, kalau nggak bisa kan akhirnya ini itu apa, Bang? Ya jalannya. Jalan oposisi. Jalan oposisinya. Sikap-sikap politiknya. Ya kalau sekarang mereka ngeritik segala macam ya kan, nanti apakah sama? Soalnya begini, perilaku
anggota parlemen, Ya. kadang-kadang dengan keputusan partai itu banyak yang berbeda kan. Khususnya untuk PDI Perjuangan. Semuanya, semua partai Semua begitu, semua partai. partai begitu. Nah, Contoh ya kasus yang nyata. ya kalau contoh kasus yang nyata ya, itulah misalnya partai memutuskan ya, saya itu mengalami. Partai memutuskan kita harus menerima holding BUMN, Pertamina. Saya menolak. Walaupun partai mendukung. Partainya PDI Perjuangan. Bukan, partainya Nasdem. Nasdem. Oh, oke. Saya mendukung. Ini episode Nasdem. Ya, Terus? saya menolak. Ya. Kenapa menolak? Ya, kemudian ketua umum kan nelpon Pak Surya Paloh. Bukri, ada apa bang? Saya bilang, itu masalah Pertamina bagaimana? Oh, kenapa rupanya? Saya bilang, sikap kau menolak. Saya tolak, saya bilang. Dasarnya apa kau tolak? Ya ini kan undang-undangnya harus dibereskan dulu dong. Jangan mereka bohongin presiden dong. Kan aturannya kan soal holding ini kan harus dibicarakan dulu. Iya kan? Gitu. Masa mau bikin holding aturannya belum ada. Satu, kedua DPR hanya disuruh stempel aja, stamp. Kan bukan begitu. Sebelum dia bikin holding, dialog dulu dengan DPR rencananya apa segala macam. Ya, tapi abang mungkin cuma 1 orang saja. Berapa orang teman abang waktu itu? Ya, begini, artinya kan mereka nggak berani ngomong aja, tapi kan sikapnya kan sama. Ini kan sama sikapnya, tapi nggak berani ngomong aja. Saya punya contohnya bang, makanya saya sebut PDI Perjuangan itu. Hak angket kecurangan pemilu 2024 ini. Partainya kayaknya memerintahkan hak angket. Parlemennya ngerem, Mbak Puan. Nah, itu bisa terjadi kalau DPP, kalau partai politik itu memiliki 2 faksi besar, ya. Kalau satu besar satu kecil ya otomatis yang kecil kan kalah kan. Ini ada 2 faksi besar di PDI Perjuangan ini. Ini kan Dewan Kolonel lawan Dewan Mayor kan. Yang mayor siapa? Yang satu lagi, kalau kolonel kan jelas tuh. Mbak Puan. Mayor Hasto CS lah barangkali. Kalau kenapa namanya mayor bang? Dari mana istilah mayor itu? Ya karena kalau Dewan Kolonel kan memang mereka menamakan Dewan Kolonel. Nah, ini kita istilahkan aja karena kan keputusannya sering kalah kan. Iya. Kalau dihadapkan mayor sama kolonel kan mayornya kalah. Iya. Gitu. Ya betul, itu menarik ya. Ya soal angket itu kan misalnya kan ini kan yang kolonel yang menang Dewan Kolonel. Iya, melawan Dewan Mayor. Mayor kan kalah. Oh, oke. Ya kan dari tingkat jabatan dan pangkat kan gitu. Oke. Ya. Jadi kelihatan kalau menurut abang nanti soal oposisi ini akan menang Dewan Kolonel atau Dewan Mayor? Makanya kalau Dewan Kolonel itu kan nggak kepingin oposisi, ya kan? Ya. Mayor ini yang Dewan Mayor ini yang mau oposisi, ya kan gitu. Oke. Nah tapi kan, jadi PDI Perjuangan ini ke depan nanti itu seperti terbelah 2 ya, partainya oposisi, tapi kemudian di parlemennya nggak oposisi. Nggak oposisi, ya itulah problem yang kita dari dulu kan begitu, ya kan? Nah jadi kalau kita lihat langkah-langkah yang diambil satu sisi oleh Mbak Puan CS ya, ini kan lebih koordinatif, ya lebih koordinatif dengan presiden terpilih sekarang, ya otomatis juga dengan Pak Jokowi. Iya. Nah, sementara di sini satu sisi Hasto ini kan menyerang terus, iya betul, ya kan? Betul. Ganjar Mahfud yang udah slow, udah tenang, dia nyerang terus. Ini agenda sendiri nih. Makanya saya bilang Hasto itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, menyerang terus. Ya akhirnya kan dia yang berpesta itu kan. Dia yang berpesta, dia yang harus cuci piring dong. Iya. Dia yang bikin pesta, dia yang harus cuci piring. Jangan ajak orang lain rame-rame cuci piring. Iya. Tapi balik lagi bang ya, kita ke Wayan Koster ya. Menurut saya Wayan Koster dan Ganjar Pranowo itu bisa jadi contoh yang sangat baik loh. Kalau ngikutin keputusannya atau sikapnya Sekjen, ujung-ujungnya masuk jurang bang. Iya. Ya kan Ganjar kalah, angka cuma 16,5%. Iya. Wayan Koster sekarang juga stres. Kalau maju lagi takut kalah, kan sampai harus minta maaf.
Menurut saya pernyataan Koster itu penting sekali loh. Ya. Pernyataan Wayan Koster itu kan seperti mengatakan ya saya salah ikut sekjen gitu. Dan terakhir menurut saya ada blunder paling besar dari PDI Perjuangan, Bang. Yaitu dengan mengatakan bahwa ya Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan PDI Perjuangan lagi. Menurut saya itu adalah pernyataan paling blunder paling besar ya. Karena kenapa begitu? Karena Pak Jokowi ini sampai dengan hari ini itu ya masih tokoh yang sangat populer di Indonesia. Ada survei dari indikator politik yang menunjukkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77,5%. Masih sangat banyak sekali pengikutnya Pak Jokowi ini. Nah, yang kedua ya Mas Gibran. Ya. Mas Gibran ini kan orang muda, anak muda, mendatangkan pemilih muda. Kedepannya dia akan wapres 2 kali. Kemudian bisa jadi presiden, potensial jadi presiden 2 kali juga. Artinya sebagai tokoh yang mewakili anak muda dan punya jabatan tinggi, tentunya kan menjadi magnet. Jadi ini istilah saya itu angsa bertelur emas, Bang. Nah ini dilepas semua gitu oleh PDI Perjuangan. Dan bukti bahwa ini adalah langkah yang salah, itu Golkar itu nggak nunggu 1 jam kayaknya itu, udah keluar pernyataan. Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Partai Golkar. Termasuk juga menantu di itu siapa di Medan. Bobby juga kan Golkar juga dirangkul sebagai calon gubernur ya. Ya jadi ya menarik sih melihat sikap PDI Perjuangan ke depan ini dan langkah-langkah politiknya. Sampai sejauh ini kan kalau kita lihat yang diambil itu salah langkah. Kalau istilah saya dengan teman-teman di Total Politik itu ibarat balapan mobil rally Dakar. Ini teman-teman di PDI Perjuangan ini nyampainya di Kairo, bukan di Dakar gitu. Nah, tapi kemudian menyalahkan supir-supir yang lain. Kok dia sampai di Kairo lah? Dia yang nyetir sendiri kok bagaimana? Dia yang nyasar sendiri, masa yang disalahin mobil yang lain? Yang lain sampai di Dakar. Paris Dakar. Paris Dakar, Bang. Gitu. Sekarang namanya bukan Paris Dakar lagi ya? Apa dong, Bang? Oh, Dakar Rally, udah nggak pakai Paris lagi ya? Garis startnya dari mana? Enggak mungkin. Kalau di Amerika Selatan kan benua yang berbeda. Kalau Paris Dakar itu kan dari Eropa menuju ke Afrika. Itu Bang. Jadi melintasi menuju Afrika. Cuman namanya bukan Paris Dakar lagi sekarang. Tapi kan begini Bang, ini sekadar ilustrasi aja. Kita kan nggak fokus kepada acara lombanya. Cuman ilustrasi aja yang sudah dikenal oleh orang. Kenapa Rally Paris Dakar itu sangat terkenal? Karena waktunya panjang. Tantangannya sangat besar, medannya sangat berat gitu. Saking beratnya medan ya, kita bukan bicara pemenang. Kalau lu nggak bisa baca peta, lu salah strategi, lu nggak nyampe ke Dakar, nyasar ke Kairo gitu. Nyasar masuk lubang. Ya. Kecelakaan. Ketimbun pasir ya kan. Kecelakaan ya kan, bisa mengalami injury gitu, Bang. Itu ilustrasi yang. Nah, saya lihat ini setelah nyampe di Kairo, ya bukannya kemudian, oh iya kita salah baca peta ya. Ini malah bablas. Nah, balik lagi kalau teman-teman Total Politik, ini nyasarnya bukan lagi ke Kairo. Mental jauh sampai Korea. Tanda-tandanya ini makin mental ke Korea ini, Bang. Mending kalau Korea. Kemana, Bang? Masih ada jalan darat. Kalau ke Indonesia, masuk ke laut. Masuk laut. Ya, jadi Paris Jakarta dong, Bang. Jadi kalau Golkar itu dalam bermain politik cerdas ya. Iya. Mereka ahli betul lah. Ini kan bukan persoalan politik, ini kan bukan persoalan nekat-nekatan. Ya kan? Politik ini kan bukan persoalan berani atau enggak. Maksud Abang partai yang satu lagi itu karena nekat-nekatan gitu. Nekat, berani atau tidak kan gitu. Politik ini antara pinter sama bodoh aja. Gimana Bang? Coba. Jadi Golkar ini pinter. Mau orang bilang Jokowi apapun dijelekin orang, Gibran si terus menantu di siapa namanya? Yang di Medan ini? Bobby dan lain-lain. Buat kita yang penting kita kan menang. Dia lihat fakta dan realita, masyarakat mendukung Pak Jokowi toh. Sama saja orang ngeritik PSSI, ada sebagian orang, wah ini kan kita kan sekarang banyak pemain-pemain dari luar. Kan? Nyatanya menang. Kita mau menang. Kita berpuluh-puluh tahun pakai yang lokal nggak bisa menang.
Kita ambil dari Belgia, dari Italia. Berebut bola dengan pemain lawan kalah karena Lah, posturnya kalah jauh. lawan Saudi 4-0 atau 7-0, pokoknya besar lah kita kalah. Belakangan Bang, di titik nadirnya kita itu Indonesia lawan Timur Leste aja kita kalah Bang. Kalah. Lawan Laos Bang, kalah juga Bang. Belum lagi lawan Jahe Bang. Ya. Tapi kan sekarang gagah Kan? banget. Australia kalah. Erik tuh ambil keputusan. Iya. Kita ambil aja orang-orang kita yang sekarang main di Italia, di mana, main ya kan? di Belanda. Apa namanya, naturalisasi. Iya. Di Belanda, Belgia, Italia, semua tarik aja. Iya. Nah, dan buktinya hebat dan menang. Iya. Gitu kan? Iya. Itu namanya cerdas. Pinter. Itu penting itu. Namanya cerdas itu. Cerdas. Penting itu Bang. Kalau nggak cerdas kan kacau. Iya. Makanya politik itu antara cerdas dan bodoh aja. Kan? Sama halnya sepak bola. Sama, cerdas dan bodoh. Mau pakai terus nasionalisme. Modal nekat atau modal otak. Aduh. Ya kita nggak bisa pungkiri Bang. Memang sebagian pemain kita punya skill yang bagus. Tetapi kan sudah bertahun-tahun kita mau dapat tim yang komplit nggak bisa. Nah, puzzle yang hilang itu ya kita harus ambil dari saudara-saudara kita yang memang lahir dan mungkin besar di negara lain, begitu ya, dengan iklim sepak bola, dengan tradisi sepak bola yang jauh lebih mapan dibandingkan dengan kita, dengan pembinaan lebih mapan daripada negara. Seperti misalnya Belanda kan begitu kan, itu salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang sangat mapan, ya, dengan klub-klub juga yang sangat terkenal dengan pembinaan pemain mudanya, gitu Bang. Dan dari situlah kemudian kita dapat orang-orang yang punya skill sepak bola yang baik, stamina juga baik, dan karena itu postur juga bagus, sehingga semua modal-modal pokok bermain sepak bola itu sudah terpenuhi Bang. Gitu. Sisanya kan strategi, mentalitas, daya juang kan begitu. Nah itulah yang tinggal dipompa. Tapi kalau semangat juangnya setinggi apapun, posturnya sudah kalah, basic skillnya nggak memadai. Ya, mau nendang ke kiri, larinya ke kanan. Mau nendang ke bawah kolong paha orang yang masuk kepalanya dia. Gimana mau menang, Bang? Tapi makanya nih saya kira juga faktor Sintayong ini penting ya. Artinya kan dia tidak pernah mempersoalkan adanya naturalisasi itu. Iya, ya kan? Betul. Dia tahu bahwa karena Sintayong ini juga kan agak terbuang di Korea Selatan kan gitu. Nah, dia ingin membuktikan nih. Ya kan? Gua bisa nih pegang Indonesia dan bisa maju. Gua kalahin Korea. Jadi dia target dia lawan Korea ini udah puas dia. Puas banget pasti. Dia bilang gua kalah sama yang lain enggak apa-apa. Yang penting Korea sudah gua kalahin. Dan memang target dia semifinal kan? Masuk semifinal. Iya. PSSI targetnya cuma sampai perempat final. Dia punya target pribadi yang lebih tinggi. Yaitu sampai semifinal. Ini kan untuk kompetisi yang sekarang ini kan untuk ini ya. Menuju Olimpiade, Bang. Olimpiade ya. Jadi kalau menang masuk. Jadi gini Bang, kita ini sudah masuk wilayah menuju Olimpiade. Istilahnya itu kalau menurut saya ya separuh kaki lah gitu. Kalau kita bisa peringkat 1, peringkat 2, peringkat ketiga, otomatis menjadi peserta di Olimpiade. Dahsyat benar. Kalau kita peringkat keempat, kita harus tanding dengan perwakilan dari zona mungkin Oseania barangkali gitu ya. Jadi zona Afrika atau mana gitu, saya lupa. Yang intinya kemudian harus bertanding lagi gitu, yang bisa menang bisa kalah gitu. Kalau mau pasti ke Olimpiade minimal peringkat 3. Kita lawan katakanlah Arab Saudi gitu ya. Tapi saya lebih memilih Uzbek Bang. Itu Uzbek itu badannya lebih kokoh dibandingkan dengan Arab Saudi. Misalnya kita lawan Uzbek, kita kalah nih ya. Kira-kira kita berebut tempat ketiga keempat dengan Vietnam loh Bang. Lebih mudah. Kalau Vietnam lolos, ya. Kalau dengan Irak lebih berat lagi. Jadi kita doakan Vietnam menang lawan Irak. Karena sekarang sejarahnya Indonesia lawan Vietnam, Indonesia itu lebih sering menang dibandingkan dengan Vietnam. Sekarang Vietnam inferior lawan Indonesia. Sebenarnya kalau lawan Saudi, semuanya itu gampang kita lemahkan dengan politik. Gimana caranya? Kalau Uzbekistan macam-macam kita kirim dari Ukraina ini senjata. Ya kan? Saudi kita bilang kita kirim dari Iran. Irak kita bilang nanti kau dikirim dari Israel. Jadi semua ada senjata-senjata yang kita takut-takuti mereka. Saya yakin Indonesia kalau lawan Irak menang lah.
karena mentalnya mereka ya. Ah. Ini faktor mental juga, Mm-mm. ya kan? Begitu dia lihat kita mengalahkan Korea Selatan, calon juara loh, Mm-mm. Mm-mm. Hah? Mm-mm. Australia. Mm-mm. Wah, dia bilang nih, dia mentalnya udah shock juga, udah shock ini, Benar. ya kan? Apa strategi apa yang akan dimainkan oleh Indonesia? Iya, Jadi iya. ini kan kerinduan kita tahun 50-an kan. Betul. Setelah tahun 50 berapa itu kita ikut Olimpiade. 55, yalah. Kita ikut Olimpiade dan kita kalah. Baru sekarang lagi nih. Kita harapkan kita bisa berapa tahun tuh? 2004, 2024. Iya. Ya sekarang ini kan saya kira ini hasil dari sebuah realisme politik juga atau realisme kebijakan, bahwa kita memang harus mengoptimalkan opportunity yang ada. Pemain-pemain naturalisasi keturunan Indonesia yang berada di luar, posturnya bagus, ya skillnya bagus, ya itu semua ya kita ambil dan kita blend dengan yang ada. Kemudian STY sebagai coach juga punya pengalaman yang panjang, punya strategi yang tepat, gitu ya. Dan ya dia juga menyadari pemain Indonesia itu kelemahannya apa. Dari awal dia mengatakan bahwa Indonesia itu kelemahannya stamina, harus dibenahi. Cuman bisa main 35 menit, 45 menit. Ya skill sebagus apapun kalau menit ke 50, menit ke 70 tenaga udah habis ya kalah juga, Bang. Tapi ini kita jangan lupa faktor Erik juga. Erik ini kan di mata pemain-pemain internasional ini punya prestis, karisma. Iya, betul. Dia kan pernah punya kredibilitas. Pimpin yang namanya Inter Milan. Betul. Ya kan? Betul. Itu jadi kan variabel Erick Thohir juga ya, Bang ya? Iya, kan kemudian dialah yang menjadi dengan figur Erick Thohir sebagai figur yang dihormati. Sumber daya itu datang gitu. Oh, kami mau deh kalau Erick. Kami yakin dengan rencananya kedua, serius. Sebelum Erik megang PSSI ini mungkin kita nggak menuduh, mungkin habis menang suruh makan bakso. Ya kan, mie ayam, ya kan. Mungkin Erik bilang, kalian habis main bola sauna dulu. Iya. Ya kan, biar segar lagi badan. Sauna atau sebelum main pun sauna, istirahat 1 hari. Nah kemudian makan harus jelas. Tertib makannya. Ada susu, ada telur, ada keju, segala macam. Sembarangan. Iya. Gak boleh makan gorengan. Gak boleh. Kalau makan gorengan jadi isu loh, Bang, di kalangan netizen, Bang. Iya. Ya betul. Jadi faktor Pak Erick Thohir ini membawa paradigma berpikir baru ya, saya kira di PSSI ya. Dan kalaupun tidak ada uang PSSI, Erick tuh punya uang tuh bayar itu mereka. Betul. Itu saya kira itu penting ya, dorongan untuk pemain tuh ada harapan. Betul. Untuk apa? Ada harapan, ada fasilitasi, ada mindset yang benar. Dan itu adalah pondasi dari kebijakan-kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan yang kemudian melahirkan situasi pada hari ini ya, Bang ya. Ya, dan itu kan juga ingat loh, jangan lupa, Bang, kita tuh kan akhirnya juara SEA Games, Bang, setelah bertahun-tahun, Bang. Iya. Ya dengan Pak Erick ini, Bang. Iya. Dan itu adalah salah satu landmark kita yang penting menurut saya menuju kebangkitan sepak bola. Karena di situ kita bukan cuma menang, tapi kita mengalahkan Vietnam, kita mengalahkan hantu-hantu yang selama ini seolah-olah nggak bisa ditaklukkan gitu, Bang. Dan ingat kan dalam kompetisi ini kan kita dikerjain sama wasit kan ketika kita lawan pertandingan pertama. Nah, waktu lawan Qatar kan? Betul. Tuan rumah. Betul. Tapi tetap tidak patah semangat. Iya. Malah Qatarnya nggak masuk kan? Betul. Qatar itu kan kalau diganti aja kotor. Dan menurut saya itu pembuktian bahwa kita ini bisa jadi bangsa yang maju, Bang. Bukan cuma secara ekonomi, tetapi juga secara olahraga. Gitu. Saya melihatnya sepak bola ini sebagai salah satu milestone kita juga untuk menjadi negara maju. Gitu loh. Ya, bayangkan saja pendukung Manchester United itu salah satu yang terbesar itu di Indonesia loh. Betul. Iya kan? Betul. Kalau udah Manchester United itu lawan apa gitu, Liga Premier Inggris itu, waduh, semua kafe kita lihat penuh itu kan. Betul. Nah, jadi bahkan ada namanya ada community-nya, community Manchester United. Itu ketuanya almarhum Ferry Mursidan. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi Mr. Q ini mesti mengambil satu komunitas sepak bola, ya kan?
Setelah Bang Ferry siapa ketuanya? Nggak tahu tuh saya. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu lagi siapa. Boleh juga Bang kita ke situ Bang. Ya kita Soalnya saya nggak suka MU soalnya. Saya sukanya MQ. Jadi MQ United Bang. MQ United. MQ United ya. Udah ada itu di anu Bang di dunia maya udah ada Bang. Udah MQ ada. United udah ada. Jadi kita kalau bisa ngambil ini aja kalau Barcelona itu sekarang lagi menurun kan. Nah, kalau sekarang Manchester City sebenarnya. Betul. Atau Arsenal. Ini eranya Manchester City. Arsenal, City. Kalau Liverpool udah juga mulai. Kalau stabilitas permainan saya tetap masih Manchester City. Ya, City. Stabilitas sistem juga masih Manchester City. Cuman kan kalau pelatihnya ganti lain lagi nanti. Ini kan kebetulan Pep Guardiola ya. Betul. Jadi memang pelatih itu ya, coach itu memang menentukan. Kayak kita juga Sintayong kan berapa kali kita ganti pelatih ini dapat Sintayong. Kalau menurut saya MU itu harusnya dilatih oleh Pep. Kayaknya yang lain saya masih ragu. Kalau yang lain itu masih trial and error. Kayaknya udah punya sistem kemanapun dia berada, dia bisa implementasikan sistem itu baru Pep saya kira. Dia mau di Barcelona, mau di Munchen, mau di City, dia bisa mengimplementasikan apa-apa yang ada di pikirannya Bang. Nah itu menurut saya harus orang yang sudah teruji seperti itu untuk sebuah sistem yang untuk sebuah klub yang sedang terpuruk ya dan membutuhkan sistem baru seperti Manchester United. Hemat saya harus ada pelatih yang punya kemampuan membangun sistem itu, dan itu menurut saya adalah pada hari ini ya Pep Guardiola. Yang lain-lain saya kelasnya belum lah. Ya mesti kelas orang seperti dia. Iya. Cuman kan siapa tahu juga obrolan kita ini nyampe sama Sir James Ratcliffe segala macam ini pemilik baru Manchester United. Kan sekarang kan sedang ada pemikiran nih Ten Hag lanjut apa enggak. Kalau Ten Hag nggak lanjut siapa kira-kira penggantinya? Ya kalau menurut saya ya kan ada wacana sekarang Zidane. Tapi saya masih ragu juga. Menurut saya Zidane itu masih nama besar saja. Dia belum punya kemampuan untuk menerapkan suatu skema ke dalam sebuah kesebelasan sebagaimana sudah dibuktikan secara sangat konsisten oleh Pep Guardiola. Dia kan baru pegang Real Madrid kan. Iya, betul. Itu pun Real Madrid itu Bang mau pelatihnya Zidane, mau Zulfan, mau Kodari, menurut saya hebat juga tetap Bang. Tapi kalau Kodari dan Zulfan gabung di Madrid lebih maju lagi dia. Aduh, menarik. Oke, Mr. Q, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.